apakah benar terkait illegal access? Iya, terima kasih teman-teman ya. Jadi hari ini 2 April ya 2026 kita memang memenuhi panggilan dari kepolisian. Kita udah menundanya sekali dari Februari, baru saat ini baru bisa Bang Virgonnya, dan memang kewajiban dia untuk memberikan kesaksian. Kita dipanggil sebagai saksi di sini atas laporan seperti yang tadi disampaikan, jadi dari IR. Jadi tadi kita sudah diperiksa dari jam 3 ya. Dari jam 3 sampai sekarang itu kita mungkin sekitar 28 pertanyaan, tapi satu pertanyaan itu ada beberapa sub pertanyaan. Jadi kalau di total mungkin hampir sekitar 80-an pertanyaan dan udah dijawab. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan laporan tentang illegal access. Jadi itu sudah lengkap disampaikan oleh Bang Virgon dari awal sampai akhir. Sudah selesai, baru aja selesai. Itu aja sih. Bang Virgon, mungkin tadi pertanyaannya seperti apa sih Bang Virgon? Untuk detailnya banyak ya, kan ada anak-anak pertanyaannya juga. Nanti mungkin bisa tanya ke penyidik ya. Saya rasa sih kayak sama-sama aja ya. Saksi-saksi yang lain juga mungkin pertanyaannya sama terkait di illegal access yang dilaporkan punya anak-anak. Jadi ya mudah-mudahan sih dimudahkan aja semuanya. Bagaimanapun hasilnya yang terbaik aja untuk tiap masing-masing pihak yang sedang bermasalah hukum. Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal nggak mau ikut campur ya, nggak mau dibawa dan sama sekali nggak mau ikut campur urusan ini. Cuma mungkin ada perkataan dari beberapa pihak yang memang mungkin jadinya di media juga kesana mengira kalau saya ada kaitan berlama sama sekali nggak. Berarti tadi Kak Virgon membantah ya Ada keterlibatan. urusannya sama anak-anak, saya juga apapun yang terjadi jangan, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi, udah itu aja udah. Poinnya dan fokusnya di situ aja udah sisanya saya mau lanjutin hidup, saya udah punya istri baru, itu aja sih. Merasa terganggu nggak sih Kak Virgon? Merasa terganggu nggak dengan adanya case ini? Mana? Diasuh abang apa gimana bang? Oh enggak, anak-anak udah kemina kok. Karena kalau untuk hak asuh, program hak asuh udah final ya bang ya. Saya ikut keputusan pengadilan cerai kemarin, putusan cerai sama IR kemarin juga. Saya nggak ada niat buat yang ngambil alih segala macam, enggak, karena anak-anak tetap butuh ibunya sampai di umur belasan ya. Saya percaya kita berco-parenting aja sampai anak-anak gede. Cuma kan kondisinya kemarin karena lagi viral dan saya yakin emosi dia lagi nggak stabil. Saya nggak mau itu terjadi di para anak-anak, makanya anak-anak saya ambil sementara. Cuman kan pemberitaannya kan dibilang saya nggak buat anak-anak, enggak kan, saya bilang sampai badannya rendah saya pulangin. Sekarang udah di sana. Sekarang sudah dipulangin setelah ini kan Ada peluang nggak sih bang buat mungkin damai dan Ina cabut laporan? damai sama siapa? Ini yang laporan Gini. Jadi seperti tadi udah disampaikan oleh Bang Virgon. Jadi untuk laporan ini sebetulnya nggak ada sangkut pautnya sama Bang Virgon. Jadinya tadi kan Bang Virgon udah ngomong sendiri bahwa itu tuh di luar kekuasaan dia dan dia tidak tahu sama sekali. Intisarinya seperti, dan itu disampaikan ke penyidik udah lengkap. Jadi kalau ditanyain masalah damai nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu loh. Jadi misalnya ada omongan untuk melakukan RJ, ya nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu. Karena kan dianya sebatas saksi. Jadi saksi kan nggak ada hubungannya dengan masalah damai, masalah apa. Jadi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan Virgon secara pribadi untuk kasus ini, kelihatannya nggak tepat gitu aja. Kak Virgon, ini kan berlarut-larut ya sejak Februari, sangat mengganggu nggak sih? Apalagi kan jadinya imbasnya juga kena ke anak-anak ya? Banget. Saya pribadi juga keganggu. Dosa-dosa lama saya konkret lagi, ya. Bener nggak? Nggak ada untungnya buat saya sama sekali gitu mesti. Cuman yang saya cemaskan adalah ke depannya jejak digital yang kalian tinggalkan untuk anak-anak saya itu agak, menurut saya agak
pikiran. Itu aja sih saya mohon ya ke teman-teman semua. Saya kan saya nggak pernah ngomong ke kalian ya. Bukan karena apa, karena saya nggak pintar ngomong, saya takut omongan saya salah, terbawa emosi, dan anak-anak saya ngelihat ke depannya di masa depan gitu ya, ketika anak udah ngerti. Jadi mohon ya teman-teman media lebih bijak lah ya. Lepas dari kayak yang saya bikin salah dulu, cuman pikirin anak-anak saya, pikirin. Menyayangkan ya Mas udah sejauh ini terjadi hal-hal kayak gini. Pastilah, maksudnya udah lah kalau kayak emang kondisi begitu ya, berarti anak-anak udah kalah 2 kali, jadi saya nggak mau lagi anak depan kalah lagi, itu aja. Untuk sekarang pembagian ketemu anak-anaknya gimana Bu? Lancar-lancar aja kok kalau emang dia lagi kondisi kan sekarang pembantu lagi pada pulang, kita tektokan segala pembantu sana udah seperti itulah. Maksudnya dari saya pihak sama IR pun juga komunikasinya udah mulai bagus lagi, karena saya udah bisa ngebuktiin gitu kalau dia pribadi ya, lepas dari laporan ini saya udah bisa dan sangat berani gitu ngebukti kalau saya nggak cerita apa-apa gitu, dan nggak ada dapat uang apa-apa dari ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak, mudah-mudahan Allah mudahin semua permasalahan dia itu aja. Bang, berarti nggak ada batasan buat abang ketemu ya Bang? Nggak ada batasan buat abang ketemu anak-anak? Ya, siapa yang mau bilang gue harus sabar? Karena Emang gue pernah bilang? Enggak kan? Ya nggak ada, bukan gue yang ngomong, jangan disukai berarti. Dia kan ngomong barusan, jadi nggak ada. Udah ya. Ada batasannya Bang? Nggak ada. Sama-sama, gue juga bapaknya di ibunya kan. Jangan nanya itu. Lu nggak mau pemasang pribadi dulu. Enggak, mobilnya belum ada ya? Dia bilang di depan sini mana? Oh, di depan situ, kita situ, depan situ. Bang, kemarin gimana Bang? Pas penerimaannya Bang? Tapi pun kemarin mungkin momen liburannya sama anak-anak juga di sini. Liburannya kemana Bang Firda? Kemarin sekarang di bawah ya Bang. Liburannya kemana? Jadi lo yang nanya. Karena diajak ya kan udah ada pasangan baru. Makin akrab Bang istri sama anaknya gimana Mas? Keganggu nggak sih Bang? Lu di mana? Lu di mana? Bisa. Bang Virgo mungkin Ya dulu sini masalah ini terganggu nggak sih? Ini mana? Virgo, dengan rumah tangga yang baru? Lu muter lagi jadi keluar. Ih, si pinter. Mana belok? Boleh, lo bilang nyebut gua. Lo kan tadi. Kak Virgon ada rencana mau ngasih ade untuk Starla masih Kak Virgon? Ya ada buruan. Gimana Mas? Satu dia jawab yang mana? Nambah ngomong ada untuk Starla gimana? Terganggu nggak mau beritain sama kasus ini? Oh iya jelas, harusnya kan gue nikah Desember kemarin. Cuman karena dar ini gue harus backing ke keluarganya Lindi ya, ke papanya untuk boleh mundur nggak, karena anak-anak kan harus sama gue ya. Terus ada biaya-biaya yang memang tak terduga pastinya gitu, gue harus ngungsiin anak-anak apartemen karena kan maminya anak-anak nggak mau kena asap rokok katanya. Dari awal anak-anak sama saya tuh nggak di rumah karena ada opungnya gitu yang mulutnya begitu, ada kakak saya, terus ada ya banyak teman-teman saya yang laki-laki juga yang di umur saya kan ngomong kan pasti kan ya bercandanya nggak bagus jadi kenal di anak-anak. Berarti banyak kerugian yang dialami ya Kak dari kejadian ini? Jelas, cuman nggak saya hitung lah kalau buat anak-anak mah nggak. Kak sekarang udah bahagia? Ngomongin gimana Kak Virgon? Starla udah makin besar nih. Istilahnya si kontennya gimana teman-teman? Mau nambah ngomongan habis honeymoon mungkin? Menurut kalian kalau mau menikah masa kagak punya anak, yang pasti punya anak, cuman nanti lah dipikirin dulu ya. Kalau udah stabil semuanya, hubungan sama mantan istri juga udah makin membaik. Ya, udah. Pengennya laki-laki mungkin Bang? Ngomongannya Bang? Pengennya laki-laki mungkin atau sedapatnya atau seperti apa? Bang Starla sama Lindi dari awal dikenalin udah baik banget ketiga-tiganya ya, karena emang dia umurnya juga udah nggak jauh sama ibunya anak dan ya udah ya gue duluan ya. Oke, ya. Tapi dengan ibu sendiri gimana? Makasih Bang ya. Bang nyanyi dong dikit Bang, nyanyi Bang.